Saya akan tanda tangan untuk surat kuasa kepada Pak Anwar dan Mas Ogi lewat kantor advokat Muhammad Anwar Associate untuk masalah pelaporan para tabas kepada saya. Di mana itu ya? Di Polres Jakarta Selatan. Jaksel sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu supaya para tabas tahu kalau saya nggak takut. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut, tidak akan takut. Gentle hadapi proses hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi karena menurut saya Ini kuasanya ya. secara Farhat, kau lawan aku sekarang Farhat. ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Iya. Jadi Bang Densu lah. iya, kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Jadi kita senang dengan Pak Anwar dan Pak Sogi waktu ngawal kasus kami, sangat kooperatif, sangat koordinatif banget dan speednya mantap. Jadi makanya kita majukan Pak Anwar sama Pak Sogi. Nanti kita lihat ke depannya. Kan biasanya ada yang nebeng-nebeng tuh. Iya, biasa itu. Nanti kita lihat. Cuma kita nggak mau terlalu umbar-umbar karena menurut kami apa sih yang mau disombongkan? Iya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Thank you. Kita on the track aja, ya hukum ya kita lawan hukum. Ya, sesuai dengan prosedur yang baik aja. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Sampai Merauke akan dicari datanya, akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, polling tersebut. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Dan ini ternyata guys, kemarin itu diam-diam Kadensus sudah melaporkan Farhat Abbas ke Polda, dan wow, FA dijerat dengan pasal pengancaman guys. Nah, videonya seperti apa kita lihat bareng-bareng guys. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Ya. Kapan laporan? 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP ya, ya BAP. Laporkan siapa Bang? Terkait apa? Terkait PMA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya, finalnya? Ya. Kasusnya Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah dari tahu. Tapi laporannya itu Ya kan ada dulu jelas itu. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia sebelum kita lapor. Pasal ininya? Ya, nanti di sana ya. Bang, biar jelas aja Bang. Biar jelas Tahu lah, ceritanya, Bang. Mungkin lebih jelasnya nanti saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilakukan? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Dugaan atas kasus pengancaman berarti ya? Ya, kira-kira begitulah. Intinya kan Eva juga akan diperiksa. Dan pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap saudara Eva. Kan gua tanya ke lu deh. Nah, lu maunya apa nih sekarang? Gue maunya nomor satu urusan lu sama gue udah kan anggap selesai. Lu bawa ke ronde berikutnya. Ayo bro. Berarti lu harus melaporkan dia secara hukum juga. Menurutmu? Ayo bro.
Bro, hey, bro, Om Ded, kita udah kenal lama ya. You know where I come from. Menurut lu gue takut penjara? Gua jadi bagian dari itu kalau gue di dalam. Kalau dia di dalam, apa yang akan terjadi sama dia? Ayo bro. Sama-sama enak aja kita. Saya udah pernah hidup di tengah kondisi yang sangat susah. Belum bisa nggak? Simple. Gitu Om Ded. Mau selesai baik-baik? Atau ada yang ngancur salah satu dari kita? Enak aja gue. Ya harusnya baik-baik. Baik-baik dong. Ini kan bukan masalah kita, ini masalah Agus dan Novi dengan uang donasi. Simpel. Jangan dibawa ke arah lain. Semua orang mau disikat. Si ini dia sikat, si itu disikat. Gue bilang orang kemana-mana bullshit deh. Apa sih yang lo mau cari? Jangan-jangan ini pengalian isu. Gue sampai mikir gitu. Jangan-jangan baser kali ya. Jangan-jangan ya. Apa dia pengalian isu ya? Kok arahnya kemana-mana ya? Sampai semua kasus-kasus yang lain itu ketutup loh. Iya. Asik kita konspirasi sekarang Iya, ya. iya. Iya jangan-jangan maksudnya ya. Iya, sampai kemana-mana itu ketutup semua. Iya. Gitulah Om Ded. Oke. Waktu penyelesaian di awal, maaf ya ini agak nyombongin kebaikan ya. Saya bilang, sudah Nov, biar uang yang 90 sekian juta ini kan masih dipermasalahkan sama Novi dan wajar dipermasalahkan ya, karena dipakai untuk hal yang lain. Nanti saya ngurus. Yuk selesai ya. Ngurus tuh maksudnya lu ganti. Iya lah, udahlah, tutup mata lah. Selesai ya. Sudah. Wawa, makasih Bang Den. Ini Wawa juga cengli loh. Ini surat kuasa surat sertifikat saya kasih ke Bang Den aja ya. Sebagai bukti saya mau tanggung jawab. Jangan kasih ke Novi aja. Iya Bang Den, ribut besoknya. Saya mau pingsan. Farhad datang jadi kuasa hukum segala macam ribut. Ya, saya sempat ngomong sama Bang Farhad, mendingan lu mundur kalau lu tidak bisa menyelesaikan ini dengan baik. Kalau saya nggak ngerti lah. Nanti saya tanggapan terhadap para penguasa. Silakan aja. Kalau dia merasa itu, yang penting intinya sih, saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita buat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau melaporkan kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari abang ada langkah selanjutnya nggak sih, sudah dilaporkan munduran? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari abang gimana tuh gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok dia. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia. Dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan nggak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya. Nggak ada. Tapi Bang, Paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media kan. Beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya. Bang Abdul, gue mau tanya sama lu emang kagak bosan, kagak capek tak buat laporan mulu? Lapor sana, lapor sini, lapor si ini, lapor si itu. Semua yang tidak sepaham sama lu laporin semua. Masa iya semua orang harus sepaham mulu sama lu? Kan kagak bisa konsepnya begitu. Emang konsepnya bagaimana sih kalau harus selalu sepaham sama lu? Kalau lu kagak bosan, kagak capek sih nggak apa-apa. Tapi nyadar nggak, lu banyak menyusahkan polisi. Iya, abang-abang polisi kayaknya udah capek sama bosan liat muka lu, saking seringnya buat laporan. Nyusahin bener sih lu tuh, udah nyusahin banyak orang, sekarang nyusahin polisi. Emang hidup lu kagak bisa nyusahin orang tah? Ngerepotin orang mulu, kalau kagak ngerepotin, ributin orang mulu. Ngebuat ribet orang mulu kelakuan lu Jadi tadi saya dipanggil Siap-siap lah untuk si membuat FA BAP Pak atas Aren. laporan yang
dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Hari ini, Silakan. ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Nah, memang itu uang Agus. Emang itu uang Agus. Makanya ya? saya bilang sama Agus di podcast itu, Agus nggak usah takut. Saya tahu kredibilitas Novi kalau dia bicara dan dia bertanggung jawab kepada saya. Kalau Novi berani pakai uang itu, Lu ya, saya ya, benar. saya ganti ke kamu. Ya, Fair dong. benar, fair. Makanya Oke. sampai sekarang uang itu masih utuh. Uang itu masih utuh. Kalau enggak saya Novi. Iya. Ini fair-fairan gue ngomong buat Bang Farhad. Kalau dia berani pakai, nggak usah lu yang turun, saya yang bergerak. Iya lah, karena lu bertanggung jawab. Iya. Karena lu ada di lu yang membuat itu terjadi. Iya, tapi jangan bobo nama saya untuk diadu domba dong. Oke, Iya. berarti uangnya sekarang ada di Novi ya. Ada di Novi. Apakah Novi membawa Agus untuk berobat dan sebagainya? Sudah dikirimkan surat konfirmasi ini menurut keterangan dari pihak Novi karena kan gue pantau terus. Dia kirim bukti juga. Sudah dikonfirmasi ini bagaimana pengobatan Agus. Dia kirim terus ke pihak Agus. Ya pasti kan didampingi kuasa hukum. Tapi terjadi kealotan di sini karena ini udah masuk ke ranah personal. Betul. Terus katanya dia kan ada cap jempol, padahal Mas Agus nggak cap jempol di bank itu, dia tanda tangan. Ya Allah. Gitu. Jadi makanya bukti-buktinya sudah kita siapkan semua. Tidak ada yang namanya kita pemaksaan, pemerasan, apalagi pengancaman gitu ya. Kita kan nggak ngancem dalam arti emang kita membahayakan nyawa seseorang. Gitu. Saya kan nggak ada membahayakan nyawa seseorang. Saya hanya minta bukti mutasi yang 90 juta. Wajar dong kalau saya membuat ketegasan karena kan saya ketua yayasan. Ya wajar banget dong, Nov. Soalnya yayasan kamu kan nama baik yayasanmu itu di situ Iya dipertaruhkan. betul kan, seolah-olah ini diputar lagi supaya netizen ini mengarah ke mereka. Katanya saya pengancaman. Saya nggak seumur-umur nggak pernah ngancem orang yang aneh-aneh gitu tuh nggak ada. Tapi wajar ketika saya membuat ketegasan yang diduga ini ada penyalahgunaan donasi karena saya udah tahu gitu. Yes, right. Itu bener banget. Makanya ya sudah kita jalani prosesnya. Bismillah, kita udah sangat siap gitu. Bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja. Ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing. Jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Gitu. Wow, Nov. Oke, that's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul Kak. Karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita all the way support Novi, yayasannya dan juga timnya Novi. Kita doa juga apapun kedepannya nanti kita tetap pokoknya support dan kasih semangat terus buat Novi. Wih, mantap. 4 orang guys, 4 orang. 4 nama itu, iya 4 nama itu udah kita konsultasikan sama pihak berwajib, itu kena deliknya. Ada ya, aduh bismillah ya Allah. Doa Mamsi nggak habis-habis, Nov, asli. Amin, makasih Kak. Allahumma amin. Oke Kak, aku izin ya Kak, mau siap-siap mau jalan. Oke, hati-hati di jalan Makasih ya. Kak, sekali lagi. Ya, makasih ya semua. Novi, Kak, aku lagi how are you? Halo pagi. Hai. Gimana lagi di Halo. mana? Kenapa Kak? Lagi di mana? Dia lagi di apartemen, mau bantu orang di Indramayu. Tuh kan, Di Guci. Novi, ini nih aku barusan aja tuh ngomongin tentang postingannya si Sansabella ini loh. Wah, jangan-jangan benar ya si Farhad Abbas ini adalah buzzer yang untuk mengalihkan isu-isu yang lagi ini ya. Karena kasus-kasus yang lain seperti Vina sudah tenggelam. Dia kasusnya Vina sudah sudah nggak ngikutin lagi kan si Farhad Abbas. Nah sekarang kasus-kasus yang lain juga hilang nih gara-gara kasusnya si Agus ini guys. Apakah benar kata Kak Densu, jangan-jangan si FA ini adalah buzzer
yang dibayar untuk menutupi kasus-kasus yang harusnya viral ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.